Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Zaur Rahman dari Prodi Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai mengenal hardware dari PC atau komputer dan juga penjelasan mengenai pemrograman dengan tujuan untuk memenuhi tugas atau UTS dari mata kuliah pemrograman komputer. Nah, di sini yang pertama saya akan sedikit menjelaskan atau mengenalkan tentang hardware-hardware apa saja yang terdapat pada PC atau komputer. Nah, yang pertama yakni motherboard atau istilah lainnya yaitu papan induk. Nah, di mana motherboard ini yaitu salah satu tempat di mana merupakan kumpulan dari beberapa komponen hardware yang penting penyusun dari suatu PC komputer. Nah, pada motherboard ini umumnya dijumpai beberapa slot seperti prosesor, lalu tempat VGA atau graphic card biasanya ada di sini. Nah, lalu untuk BIOS itu ada di dekat sini. Kemudian slot PCI atau slot SATA. Nah, di mana slot SATA ini sebagai salah satu slot input bagi hard disk ataupun tempat penyimpanan eksternal lainnya. Nah, lalu di sana juga terdapat primary and secondary interface, di mana pada kabel-kabel ini terdapat seperti kabel jack, headphone, audio, mic, dan lain-lain. Nah, fungsi dari motherboard ini pada umumnya yaitu menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer. Motherboard bisa juga dikatakan sebagai salah satu tulang punggung atau komponen utama dari suatu sistem komputer, di mana semua komponen komputer penyusunnya itu pasti terhubung dengan motherboard, baik langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, di sini terdapat dua perbedaan di antara dua gambar ini, di mana pada gambar yang kiri, ya ini merupakan motherboard biasa. Ya, biasanya ditemukan pada komputer-komputer biasa. Nah, kemudian yang bagian kanan ini umumnya dijumpai pada komputer gaming. Nah, yang menjadi pembeda di sini yaitu komponen elektronik dari penyusun motherboard itu sendiri. Nah, di mana komponen penyusun dari motherboard gaming ini lebih bagus daripada komponen motherboard biasa. Nah, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mengenal prosesor. Nah, prosesor sendiri merupakan salah satu hardware yang sangat berperan dalam PC atau komputer, di mana prosesor ini salah satu fungsinya yaitu sebagai otak dari suatu sistem. Nah, di mana dia juga berproses untuk memproses data. Nah, di prosesor ini terdapat tiga bagian penting dalamnya, yaitu ALU atau Arithmetic Logical Unit, yaitu bagian prosesor yang bertugas untuk melakukan penghitungan aritmetika yang berjalan sesuai instruksi pada program. ALU terletak pada bagian dalam prosesor. Nah, lalu yang kedua yaitu bagian CU atau Control Unit, di mana memiliki peran untuk menjalankan proses pada prosesor. Mengurus kegiatan input dan output adalah peran dan tugasnya. Nah, kemudian bagian MU atau Memory Unit, di mana bagian prosesor ini bisa juga disebut cache yang menjadi penyimpanan terkecil namun memiliki kecepatan yang tinggi. Nah, generasi pertama prosesor yaitu generasi Intel Celeron atau biasa dikenal generasi Nehalem. Nah, prosesor pertama ini dirilis pada tahun 2010, di mana generasi Nehalem ini merupakan mikroarsitektur prosesor Intel pada generasi pertama. Nah, pada generasi Nehalem ini terdapat beberapa versi, yaitu Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Atom Processor, dan Intel Core 2 Quad Processor. Lalu lanjut ke generasi Sandy Bridge atau generasi selanjutnya.
Nah, ini sudah mulai mengarah ke generasi yang lebih mumpuni daripada generasi sebelumnya. Nah, generasi Sandy Bridge ini dikenalkan pada tahun 2011, di mana menggunakan teknologi fabrikasi 32 nanometer untuk menggantikan arsitektur Nehalem. Nah, yang membuat prosesor ini lebih praktis dan efisien daripada generasi sebelumnya. Nah, pada generasi Sandy Bridge ini terdapat beberapa versi, yaitu Intel Core 2 Duo, kemudian Intel Core i3 generasi kedua, kemudian Intel Core i5 dan i7 generasi kedua. Nah, lalu lanjut ke generasi Ivy Bridge. Nah, generasi ketiga dinamai sebagai Ivy Bridge diumumkan pada September 2012, di mana menggunakan fabrikasi 22 nanometer yang membuat Ivy Bridge menjadi lebih efisien dan jauh lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Nah, pada generasi ini terdapat beberapa versi yang merupakan upgrade dari generasi sebelumnya, yaitu generasi Intel Core i3, i5, dan i7 dengan seri 3000 sekian. Nah, lalu lanjut ke generasi Haswell. Nah, di sini udah mulai ke generasi yang lebih mumpuni lagi daripada sebelumnya. Nah, generasi Haswell ini pabrikannya juga sama, yaitu 22 nanometer. Nah, namun memiliki kecepatan yang lebih unggul daripada Ivy Bridge, di mana kecepatan ini dalam memproses data. Lalu, pada generasi Haswell ini, sama seperti selanjutnya, terdapat Intel Core i3, i5, dan i7. Namun pada seri keempat. Nah, lalu generasi kelima atau seri kelima yaitu generasi Broadwell. Nah, generasi kelima atau Broadwell ini lahir pada tahun 2015 menggunakan arsitektur fabrikasi 14 nanometer yang berukuran 37% lebih kecil dan membuatnya lebih hemat daya daripada pendahulunya. Nah, di sini prosesor ini mendorong daya pakai baterai perangkat mampu ditingkatkan selama 1,5 jam dan juga meningkatkan performanya lebih tinggi 20% dari generasi sebelumnya. Nah, macam-macam prosesor yang dikeluarkan pada generasi ini sama seperti selanjutnya, yaitu Intel Core i5 dan i7 dengan seri ke 5000 sekian. Nah, lanjut ke generasi Skylake. Nah, pada tahun 2015 generasi Skylake ini dimunculkan. Generasi Skylake ini juga generasi ke-6 dengan teknologi fabrikasi 14 nanometer, namun memiliki kapasitas 50% lebih tinggi atau memiliki kapasitas kecepatan lebih tinggi 50% dan juga lebih tinggi lebih hemat daya 50%. Nah, di sini menggunakan teknologi speed shift, Skylake mampu menekan pemborosan daya baterai. Nah, di sini juga bisa generasi ini bisa mendukung streaming hingga kualitas 4K. Nah, contoh dari generasi Skylake ini yaitu Intel Core i3 generasi ke-6000 sekian, Intel Core i5 generasi ke-6000, kemudian Intel Core i7 generasi ke-6000. Nah, lanjut ke generasi ke-7 yakni generasi Kaby Lake. Generasi Kaby Lake ini lahir pada tahun 2016 dan pabrikannya seperti sama, yaitu 14 nanometer. Nah, di sini Kaby Lake ini merupakan penyegaran dari bentuk dari Skylake, namun lebih sedikit lebih efisien. Nah, di sini contoh-contoh dari prosesor Kaby Lake ini: Core i7 seri ke-7, Core i3 seri ke-7 ke 7000, lalu Core i5 seri ke 7000. Nah, lalu di generasi Kaby Lake ini mampu mendukung untuk arsitektur grafis dan juga menunjang grafis 3 dimensi dan pemutaran dari video 4K lebih cepat. Nah, lanjut ke generasi lainnya yaitu generasi ke-8, yakni generasi Kaby Lake Refresh. Nah, di sini pada tahun 2017 dirilis. Kemudian dari
prosesor kabel reverse ini mengklaim bahwa performanya 40% dan 2-3 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya. Nah, pada generasi kabel reverse ini terdapat prosesor Intel Core i3 seri ke-8000, Core i7 seri ke-8000 sekian. Nah, lanjut ke generasi Coffee Lake atau generasi ke-9. Dirilis sama pada tahun 2017. Generasi ini mampu menembus batas hingga 4 core per CPU. Nah, pada generasi ini menyematkan teknologi penyebaran panas terbatu atau HIS ke CPU untuk meredam panas, sehingga panas yang dihasilkan dari dalam inti prosesor itu sangat besar. Nah, generasi ini atau generasi Coffee Lake ini macam-macamnya ini Core i9 seri ke-9000 sekian, dimana seri ini merupakan seri yang sudah cukup sangat mendukung untuk segala hal ya. Contohnya streaming 4K, kemudian RTX 3 dimensi juga sangat mendukung sekali, dan editing video juga sangat mendukung sekali. Nah, lalu lanjut ke generasi Canon Lake atau Ice Lake, dirilis pada tahun 2018. Nah, di sini mempunyai teknologi 10 nanometer yang lebih baru daripada generasi sebelumnya. Disebut juga Ice Lake karena menggunakan soket VGA 1526 dan didukung DDR4 3200. Dan juga di sini memiliki fitur HDR 4K, di mana nanti juga mendukung untuk streaming lagi, dan dilengkapi dengan Wi-Fi 6, di mana kecepatan dari penangkapan sinyal Wi-Fi pada prosesor ini itu lebih baik daripada prosesor sebelumnya. Nah, contoh dari Canon Lake ini yaitu Core i7 seri ke-10, Core i5 dan Core i3 seri ke-10. Nah, lanjut ke generasi 11. Di sini sebagai namanya yaitu generasi Tiger Lake. Nah, generasi Tiger Lake ini diketahui akan dirilis pada sekitar tahun ini, insya Allah kalau tidak salah. Nah, di sini Tiger Lake ini dilengkapi dengan fabrikasi sebesar 1 nanometer per space. Nah, di mana ini paling terkecil dari bentukan dari fabrikasi prosesor tersebut, namun memiliki performa lebih kuat dan baterai lebih hemat daripada generasi sebelumnya. Nah, di generasi Tiger Lake ini sama seperti sebelumnya, yaitu macam-macamnya yakni Core i7 seri ke-11, Core i5 seri ke-11, dan juga Core i3 seri ke-11. Nah, lalu dari hasil tersebut didapatkan bahwa prosesor itu semakin tahun ke tahun itu pasti bakal ada peningkatan, dimana ini juga mendukung dari kemampuan mereka untuk menunjang pekerjaan dari manusia untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Nah, lalu lanjut ke selanjutnya. Baik, lanjut komponen ketiga, yakni RAM. RAM di sini merupakan salah satu hardware yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan data atau instruksi program sementara pada suatu komputer. Nah, data pada RAM bersifat sementara, yang artinya jika komputer atau laptop dimatikan, maka data tersebut juga akan terhapus. Nah, RAM ini membantu proses kinerja prosesor untuk mengolah data. Semakin besar ukuran RAM yang digunakan, tentu akan semakin baik dalam proses penggunaannya. Nah, di sini yang membedakan dari ukuran RAM yaitu ukuran kapasitasnya. Mulai dari RAM 2 GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB, lalu 64 GB, dan lain sebagainya. Nah, dan juga tipe RAM ini dibedakan dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu dari RAM DDR2, di mana ini merupakan salah satu RAM generasi keluaran pertama. Kemudian digantikan oleh RAM DDR3, DDR keempat,
dan yang terbaru yakni RAM DDR5. Nah, di sini RAM sendiri juga ada perbedaan, yaitu antara RAM dalam hal RAM biasa dan juga RAM gaming. Nah, pada gambar ini merupakan RAM biasa yang biasanya digunakan pada prosesor atau komputer gaming. Nah, di sini memiliki kecepatan membaca yang lebih baik daripada RAM tipe biasa, karena ditujukan untuk proses gaming yang mana membutuhkan kecepatan data untuk mengolah atau membaca data dengan cepat. Nah, lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu VGA atau Video Graphic Card. Nah, video graphic card ini atau kartu grafis yaitu salah satu hardware yang berfungsi untuk mengolah dan menerjemahkan data grafis komputer ke layar monitor. Nah, VGA card ini biasanya digunakan pada kebutuhan gaming, yang mana membantu untuk menampilkan kualitas gambar yang lebih jernih daripada sebelumnya. Nah, pada VGA ini pada generasi yang terbaru, yaitu dengan tipe GeForce GTX 3090 Ti, yang mana itu support dengan menerjemahkan gambar hingga 4K dan juga FPS atau frame per second-nya untuk gamingnya sebesar 120 plus FPS, dimana ini juga membantu dalam kelancaran proses gambar dari satu game. Nah, lalu lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu BIOS atau Basic Input Output System. BIOS atau Basic Input Output System ini salah satu hardware yang berupa chip dalam bentuk ROM yang berperan krusial, di mana berfungsi untuk melakukan proses power on self test, di mana merupakan tampilan awal atau kondisi awal untuk mengecek perangkat input dan output komputer, yang mana jika tidak ada BIOS, maka komputer tidak akan bisa digunakan. Nah, BIOS ini juga bisa membantu membaca apakah di dalam komputer ini sudah terinstall software seperti Microsoft atau Linux ataupun macOS. Oke, lanjut ke selanjutnya, yaitu baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Nah, baterai CMOS ini salah satu komponen hardware yang berupa baterai kecil yang mana memiliki banyak fungsi, yaitu menyimpan pengaturan BIOS berupa data yang akan disimpan pada komputer. Nah, lalu fungsi selanjutnya itu mengatur penyimpanan waktu dan tanggal pada komputer, dimana ini jika terdapat ini kita tidak perlu untuk menginput manual tanggal dan waktu ke dalam komputer, dimana akan otomatis dibaca oleh baterai CMOS ini. Nah, baik, itu sedikit penjelasan mengenai hardware dari penyusun komponen dari komputer. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai bahasa pemrograman. Nah, di sini bahasa pemrograman ini ada 5 macam, yakni Python, PHP, Java, HTML, dan C++ dan juga C++ atau C. Nah, di sini bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk web yang pertama yaitu memadukan antara bahasa HTML dan juga PHP, di mana contoh dari bahasa HTML ini strukturnya seperti ini, yaitu dalam kurung HTML, dalam kurung head, dalam kurung title, dalam kurung style, yang mana ini akan menghubungkan dengan kita mengatur pengaturan CSS atau cascade style, yang mana juga mengatur tatanan letak dari suatu bagian pada website itu sendiri. Lalu head dan body ini merupakan isi dari web itu sendiri, lalu ditutup lagi oleh HTML. Nah, contoh dari PHP ini juga sama, yaitu kurung awal tampilannya PHP echo header awal atau HTML awal makan dulu HTML/HTML, lalu ditutup lagi dengan tanda-tandanya terkurung. Nah, lazimnya yang membedakan antara bahasa pemrograman dan
pemrograman HTML dengan PHP, yaitu penggunaan bahasa HTML ini hanyalah sebuah kode pemrograman markup atau rangkuman untuk landing page yang akan ditampilkan pada website. Nah, sedangkan PHP ini yaitu bahasa pemrograman yang menggunakan scripting kompleks. Nah, di sini HTML ini sangat mudah, dan apapun yang kalian ketik di HTML itu akan menampilkan hasil pada website. Namun tidak semestinya pada PHP, karena jika ada salah PHP akan langsung error. Nah, yang membedakan selanjutnya itu HTML itu penggunaannya pada website statis, di mana setiap objeknya hanyalah desain statis berupa teks ataupun image. Sedangkan PHP ini penggunaannya pada website dinamis, di mana objeknya memiliki berbagai kelas dan fitur. Nah, dari kedua ini akan dikombinasikan jika di website itu terdapat suatu data input, yaitu dengan menggunakan aplikasi XAMPP. Nah, disitu untuk berfungsi untuk menyimpan database yang diinputkan pada suatu website itu sendiri. Nah, lanjut ke bahasa pemrograman yang biasa sehari-hari digunakan. Nah, menurut survei yang dilakukan oleh Indeks TOB, saat ini bahasa pemrograman yang sering digunakan yaitu bahasa Java, di mana implementasi bahasa Java sendiri dapat digunakan dari berbagai macam platform. Nah, bahasa Java sendiri bahasa pemrograman yang paling fleksibel dan juga paling fleksibel di dunia, dan biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan di dunia untuk membuat aplikasi desktop dan juga pengembangan situs web backend. Nah, di mana terdapat fitur unik dari Java ini, yaitu berjalan hampir di semua sistem OS. Nah, bahasa yang paling populer yang biasa digunakan untuk pengembangan Android juga merupakan bahasa Java, dan juga disukai di antara situs web karena skalabilitasnya itu bisa mampu mencapai semua sistem. Nah, dari Java ini sebenarnya juga paling banyak diminati karena lebih efisien, dari mana compilernya atau penerjemahannya itu bisa untuk ke semua sistem. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.